wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azgar Badrisa Absen 5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Absen 25. Nama saya Jafar Mendari Absen 8. Nama saya Edi Farabani Absen 12. Nama saya Saiful Bari, absen 32. Pada kali ini kita akan buat video tugas kelompok wawancara. Berikut videonya. Ya kocak. Kamu, ya gimana? Iya, Pak. Ada yang ditanyakan? Saya mau wawancara sebentar, Pak, Iya. tentang ini. Mungkin teman-teman tahu Pak Maurin sebagai guru SMA 3 ya? Nah, ternyata alhamdulillah Pak Maurin juga diamanahkan sebagai apa, Pak? Sebelum saya memperkenalkan diri dulu. Oh, iya, boleh, Sebagai boleh, Abdul, boleh. kayak gitu. Oke teman-teman, kenalkan nama saya Abdul Marwin. Ya, kebetulan saya di SMA Negeri 3 itu mengajar mata pelajaran ada 2. Kalau kelas 12 saya mengajar prakarya dan kewirausahaan. Oh. Dan untuk kelas 10 saya mengajar informatika. Nah, selain tugas mengajar, saya juga di sekolah diamanahkan ada kerja tambahan yaitu sebagai ketua DKN Masjid Usul Al-Afaf SMA Negeri 3. Oh. Selain pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Gitu. Kalau boleh tahu, Pak, DKM masjid itu seperti apa ya, Pak? DKM kan Dewan Kemakmuran Masjid ya. Oh. Dewan Kemakmuran Masjid. Nah, DKM ini tugas utamanya yaitu bagaimana cara Masjid Usul Al-Afaf ini dia bisa berperan aktif memberikan terutama memakmurkan masjid ya, terutama dengan kajian-kajian keislamannya, dengan hari-hari besar Islam, terusnya dengan ya kajian-kajian bagaimana biar bisa mensiarkan agama Islam ini, biar masyarakat kita juga terutama siswa SMA Negeri 3 ini mendapatkan wadah dengan pelayanan yang terbaik di Masjid Usul Al-Afaf ini untuk beribadah, untuk belajar agama Islam itu dengan baik seperti itu. Jadi intinya memberikan pelayanan terhadap anak-anak sekolah SMA Negeri 3 maupun terhadap masyarakat lingkungan yang ada di sekitar. Mudah sekali ya, kawan-kawan. Seperti itu. Nah, saya penasaran, Pak. Iya. Tugas yang mulia ini yaitu berdakwah dengan Bapak sebagai ketua DKM masjid. Kira-kira bersinggungan sama matematiknya nggak sih, Pak? Iya, sebenarnya kalau memang mata pelajaran matematik maksudnya Lebih ini sih, Pak, kalau Bapak sebagai ketua DKM, menurut Bapak matematika penting nggak sih di pekerjaan Bapak? kalau memang matematik ya, mata pelajaran matematik itu kan di dalam kehidupan sangat diperlukan sekali. Bukan hanya di dunia pendidikan aja kita ada mata pelajaran matematik misalkan. Tetapi memang di dalam kehidupan sehari-hari, meskipun itu tinggal sekolah, dari mulai masyarakat biasa-biasa aja sampai dengan masyarakat kelas tinggi, itu matematik sangat diperlukan sekali ya untuk manajemen ya, untuk menghitung sesuatu yang kita inginkan ya. Kalau memang kaitannya di Masjid Usul Al-Afaf ini ya, itu masalah saldo, ya, pemasukan masjid, terusnya pengeluaran masjid, terusnya nanti masalah teknis pembayaran ya, karena kita juga ada juga pengeluaran pembayaran listrik, pegawai merbot, terusnya ya membayar khatib atau membayar narasumber yang lainnya, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang lainnya memang kaitannya dengan matematik seperti itu ya. Yang ada bilangannya nominal ya, baca kaitannya dengan hitung-hitung ya, itu berarti udah matematik. Jadi memang ilmu matematik itu sangat dipergunakan dalam semua aspek kehidupannya kayak gitu. Bahkan uang aja kan sudah ada nominalnya, itu udah matematik. Iya, ya. Kita jajan aja pakai ini ya, Pak? Iya, berapa? Kayak gitu, 5.000 beli kilor misalkan 5.000. Itu matematik juga kan, secara tidak langsung sudah ada angkanya seperti itu. Apalagi yang sudah ada kaitannya dengan semacam organisasi, itu lebih dipergunakan atau ya matematik kaitannya berkaitan dengan masalah administrasi keuangan ya, seperti itu. Siap. Seperti itu. Mungkin itu aja, Pak, yang mau kita tanyakan. Terima kasih banyak. Ya. Oke, terima kasih banyak juga ya, mudah-mudahan nanti Hafiz dan teman-teman yang lain bisa menjadi pengurus DKM yang Amin. bisa lebih memakmurkan lagi ya untuk kesejahteraan umat seperti itu. She asked me how to be funny, but that's not something you can teach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Saiful Bahri, absen 32. Kenalkan, nama saya Idi Sukarabani, absen 16. Jadi kali ini saya ingin mewawancarakan Bang Nasrul. Yang pertama, apa pekerjaan Anda saat ini? Pekerjaan saat ini ya Shopee Food, terus yang ini juga masih bantuin orang tua gitu kayak dagang gitu aja. Untuk pertanyaan kedua, Bang, apakah yang bisa dilakukan oleh seseorang dengan pekerjaan tersebut? Pekerjaan Abang. Kalau Shopee Food itu kayak nganter-nganter makanan terus market gitu kan. Kalau bantuin orang tuh kayak ngelayanin orang gitu kan, kayak masak-masak ayam goreng gitu. Dan untuk yang ketiga nih, Bang, apakah terdapat penerapan matematika dalam pekerjaan Abang? Matematika dalam pekerjaan itu ada sih, kayak jarak tempuh Shopee gitu kan dari sini ke Benhil gitu misalnya berapa. Terus juga kalau kita ngeliat-liat jalan nih, kalau misalkan jalan ini macet, kita pikir-pikir lagi tuh, oh berarti kalau sini macet nggak ya, jalan lain gitulah ya, gitu alternatifnya. Oke. Untuk yang keempat nih, Bang, apakah Abang menyadari penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari? Apa saja sih, Bang, contohnya? Selain yang tadi kira-kira nggak banyak sih, itu aja kan. Kira-kira nggak banyak ya, Bang. Kalau tepatnya gitu. Sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What seems so blue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azril Fardiyadisa, absen 5. Nama saya Musa Vicky, absen 25. Kami dari kelompok 3 ingin melakukan tugas wawancara dengan kakak saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Limas. Oke, jadi kali Saya ini kita berasal- langsung saja. Nah, kita jadi langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Apa pekerjaan Kalimas saat ini? Pekerjaan saya saat ini sebagai seorang General Affair di suatu perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertambangan. Oke, apa sih yang biasa dilakukan oleh Kalimas dengan pekerjaan tersebut? Pekerjaan yang biasa dilakukan oleh seorang General Affair, pertama, mengurusi pengadaan kebutuhan operasional seperti barang-barang kebutuhan kantor, dari kebutuhan pantry, dari stationery, peralatan kantor PC, mesin fotokopi, proyektor, printer. Kedua, melakukan pembayaran dan pembelian, contoh pembayaran telepon, internet, listrik. Lalu ada juga saya mengatur pengeluaran kendaraan kantor seperti bensin, tol, dan parkir. Oke. Apakah terdapat penerapan matematika dalam pekerjaan kakak sendiri? Ya, terdapat penerapan matematika dalam pekerjaan saya sebagai General Affair. Penerapan matematikanya itu kalau boleh tahu kasih tahu di mananya? Penerapannya tuh contohnya kayak menghitung budgeting yang akan dikeluarkan perusahaan setiap bulannya. Jadi harus dihitung dulu nih apa sih yang akan dibayarkan, berapa budget yang harus disiapkan. Kayak contohnya untuk beli peralatan kantor atau tiketing, tiket pesawat, hotel, lalu untuk pengeluaran kendaraan, kayak contohnya bensin, tol, parkir, itu perlu banget sih penerapan matematika. Oke. Apakah kakak menyadari penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari? Jika ada, apa saja tentunya? Kalau sehari-hari ya ada, contohnya untuk contohnya kalau kita dapat gaji, kita harus pintar-pintar menghemat, berhitung untuk pengeluaran apa aja yang harus kita keluarkan, jangan sampai kita minus, begitu aja sih. Oke, jadi intinya matematika itu sangat penting buat kehidupan sehari-hari ya? Iya benar, sangat Oke penting. Kalimas, jadi itu aja yang mau kami tanyakan. Terima kasih Kalimas sudah berkesempatan buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Terima Terima kasih kasih. Iya. Kalimas. Dadah. Iya, sama-sama. Sunlight, but the night was a pale green.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keva Benda Delia, absen 8 dari kelas 11 MIPA-E. Pada hari ini saya sedang bersama narasumber saya, yaitu Tara Agnestasa. Halo, Apa kabar, Kak? alhamdulillah baik. Siapa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sekarang kesibukan kakak akhir-akhir ini apa nih? Kalau kesibukan akhir-akhir ini aku sehari-hari sih fokusnya kerja aja sih dari Senin sampai Jumat. Kalau di kerjaan kakak sebagai apa sih? Aku kalau di kantor itu pekerjaannya sebagai Corporate Communications Manager. Jadi itu kerjaannya ngapain aja? Kalau sebagai Corporate Communications itu sebenarnya tujuan utamanya itu adalah menjaga reputasi atau nama baik perusahaan. Nah, jadi banyak caranya sih gitu. Misalnya dengan membantu pemberitaan lewat media massa, lewat koran, TV gitu, atau juga misalnya lewat iklan, dan juga menjaga berbagai konten yang ada di perusahaan, misalnya lewat website, lewat sosial media gitu, atau misalnya lewat berbagai channel komunikasi lainnya. Wow. Kalau di bagian itu apakah ada penerapan matematikanya gitu untuk pekerjaan? Kalau penerapan matematika sih sebenarnya di setiap kerjaan sih pasti ada ya gitu, mungkin tapi porsinya aja yang beda-beda gitu. Karena matematika itu kan sebenarnya lebih ke gimana sih cara kita mengatur logika kita gitu kan dalam seharian kita dalam bekerja gitu. Nah, kalau misalnya di bagian aku sendiri di Corporate Communications itu sebenarnya lebih kepakainya dalam pembagian pekerjaan dalam sebuah tim gitu. Jadi kita kan misalnya banyak banget proyek yang berjalan bersamaan gitu. Kemudian anggota timnya kan terbatas. Nah, jadi gimana caranya misalnya ada proyek yang deadline-nya sedikit banget gitu, misalnya cuma 2 hari, ada yang 30 hari, ada juga yang misalnya berbulan-bulan gitu ya. Nah, gimana caranya mengatur dengan sumber daya yang sedikit gitu, misalnya dengan anggota tim yang sedikit, gimana nih kita bisa menyelesaikan deadline itu tepat waktu gitu, karena proyeknya biasanya sih memang kadang saling bertumpuk gitu ya. Gitu, itu salah satunya sih. Kalau di luar pekerjaan, misalnya kayak di kehidupan sehari-hari gitu, apakah ada penerapan matematika? Kalau di kehidupan sehari-hari sih paling gampangnya sih kalau untuk aku pribadi ya gitu, itu misalnya untuk mengatur budget sih yang paling yang paling gampang gitu ya matematika, karena dengan berbagai kebutuhan gitu ya, terus begitu dengan pemasukan sekian gitu kan, tuh harus dibagi semuanya tuh gitu dengan porsi yang pastinya proporsional gitu kan, ada untuk ditabung, ada untuk kebutuhan sehari-hari gitu, ada juga misalnya untuk investasi. Nah itu perlu sih matematika gitu ya supaya bisa semuanya seimbang dan balance gitu. Iya, berarti matematika kepake banget ya untuk kehidupan sehari-hari baik di dunia pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Iya betul. Ya, terima kasih Kak. Sama-sama.